Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Toolbox mesin pabrik di Gresik bocor hingga menyebabkan 2 desa terdampak hujan abu. 4 warga dilarikan ke rumah sakit. Terpergok hendak mencuri di rumah warga Lumajang. Maling babak belur dihajar warga dan motornya dibakar. 2 dari 4 jenazah yang ditemukan tim SAR berhasil diidentifikasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Seorang pemuda di Lumajang babak belur dihajar massa usai tertangkap basah hendak mencuri di rumah salah satu warga. Massa yang geram bahkan membakar motor pelaku. Mustaqim, pria berusia 27 tahun, babak belur setelah menjadi bulan-bulanan massa yang geram atas ulahnya. Warga Lumajang ini bahkan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka di sekujur tubuhnya. Pelaku diduga hendak mencuri di rumah salah satu warga di Desa Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang pada Selasa dini hari. Pelaku terpergok pemilik rumah hingga kemudian diteriaki maling dan sempat kabur ke kebun tebu. Warga yang mendengar teriakan maling langsung berkerumun dan mengejar pelaku. Setelah dilakukan penyisiran, pelaku tertangkap dan menjadi pelampiasan amuk warga. Warga yang geram tak hanya menganiaya pelaku, namun juga membakar sepeda motornya. Beruntung polisi segera datang ke TKP dan mengamankan pelaku. Di dalam rumahnya ada orang masuk tanpa izin, diketahui oleh pemilik rumah dan sempat terjadi dipukul oleh pemilik rumah dengan sebuah celurit dan mengenai pelaku. Setelah itu pelaku melarikan diri, loncat dari tingkat 2, rumahnya tingkat 2, loncat, jatuh. Pemilik rumah teriak-teriak maling-maling. Terus warga keluar, ditangkap oleh warga masyarakat di sekitar rumah korban, begitu. Yang dicuri apa? Sementara tadi malam itu belum sempat ada yang barang hilang, jadi belum sempat ada pencurian, masih masuk rumah tanpa izin. Artinya sempat terjadi amuk massa ini? Pada saat di luar rumah itu, karena ada teriakan maling-maling, ditangkaplah oleh warga sekitar. Polisi langsung menjebloskan pelaku ke sel tahanan Polres Lumajang. Sementara bangkai motor pelaku yang dibakar massa disita sebagai barang bukti. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Petugas gabungan di Lamongan memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal hasil operasi selama awal Juli 2024 hingga Maret 2025. Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan ribu batang rokok dan minuman keras beralkohol ilegal tanpa cukai hasil razia ini dimusnahkan petugas gabungan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 506.224 batang rokok dan 66 botol miras tanpa cukai senilai 700 juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang yang dimusnahkan adalah hasil razia gabungan yang digelar oleh Bea Cukai Gresik, Kejaksaan Negeri Lamongan, dan Satpol PP Lamongan periode 14 Juli 2024 hingga 17 Maret 2025. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Gresik mengatakan penindakan ini diharapkan menambah penerimaan negara di bidang cukai serta mencegah peredaran rokok ilegal dan minuman keras di pasar bebas. Razia rokok ilegal dan minuman keras tanpa cukai ini berpotensi merugikan negara hampir 500 juta rupiah. Kerugian negara 492 juta rupiah. Ini hanya dari sektor cukainya ya. Padahal kalau kita ketahui dalam sebungkus rokok itu di samping ada cukai, ada PPNHT-nya, ada pajak rokoknya. Nah ini yang mungkin belum diketahui masyarakat, betapa merugikan negara kalau ada konsumsi rokok ilegal. Sementara itu Bupati Lamongan Yuhroh Nur Effendi menyampaikan
Komitmennya memanfaatkan dana bagi hasil cukai untuk kepentingan masyarakat, antara lain bidang penegakan hukum, kesehatan masyarakat, jaminan sosial petani tembakau, dan pembangunan jalan produksi pertanian tembakau. Kita melaksanakan edukasi dalam rangka untuk gempur rokok ilegal, sekaligus kita musnahkan tadi karena rokok ilegal ini akan mengganggu pada penerimaan negara yang seharusnya kita terima. Padahal cukai ini menjadi pilar penting dalam mendapatkan satu negara maupun daerah. Di Lamongan sendiri setiap tahun ya tidak kurang dari 70 sampai hampir 80 miliar yang kita kelola untuk bidang penegakan hukum, kemudian kita kelola untuk bidang kesehatan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Selain pemusnahan rokok ilegal, Bea Cukai dan Satpol PP Lamongan juga melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal kepada masyarakat agar melapor jika di daerahnya menemukan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. 2 dari 4 jenazah yang ditemukan tim SAR dalam pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. 2 korban yang berjenis kelamin perempuan ini merupakan warga Banyuwangi, terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratamajaya. Setelah 2 pekan melakukan identifikasi, 2 dari 4 jenazah yang ditemukan tim SAR gabungan dalam pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya akhirnya berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. 1 korban dengan nomor kantong mayat 18 teridentifikasi bernama Istriana, warga Desa Bayu, Banyuwangi. Sedangkan korban dengan kantong mayat 19 teridentifikasi bernama Robiatul Adawiyah, usia 48 tahun, warga Jalan Bengawan, Kelurahan Singonegaran, Kota Banyuwangi. Kedua jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Dokes Jatim Jembrano B018 terdiri dari 1 individu dan dapat diidentifikasi atas nama Istriana. Ulangi lagi, atas nama Istriana, perempuan 28 tahun. Ini berdasarkan dari profil DNA, data medis yang ada, dan properti barang kepemilikan pada saat jenazah ditemukan. Jenazah nomor Dokes Jatim Plengkung B019 terdiri dari 1 individu dan dapat diidentifikasi atas nama Robiatul Adawiyah. Ulangi, Robiatul Adawiyah, perempuan 48 tahun, berdasarkan profil DNA dan data medis. 2 jenazah yang belum berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur, yakni 1 jenazah dengan nomor kantong mayat 14 berjenis kelamin perempuan, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Sementara untuk jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan nomor kantong mayat 17 terpaksa dimakamkan oleh petugas sebagai Mr. X karena hasil tes DNA yang dilakukan petugas tak menemukan adanya sinkronisasi data korban dengan sejumlah keluarga korban yang melapor. Sesuai undang-undang yang berlaku, jenazah korban akhirnya dimakamkan secara layak oleh pemerintah di tempat pemakaman umum milik RSUD Blambangan Banyuwangi Selasa sore. Jenazah Mr. X ini ditemukan tim SAR gabungan mengambang di perairan Blimbingan Banyuwangi pada tanggal 11 Juli lalu. Saat ditemukan, korban mengenakan baju berwarna biru dan celana panjang berwarna hitam. Untuk 2 jenazah yang lain, yang 1 masih dalam proses identifikasi DNA, kemudian yang 1 ini tidak ada pembanding, artinya bahwa DNA dari jenazah tersebut ini tidak ada pembanding dari keluarga manapun, baik yang melaporkan diri bahwa keluarganya hilang atau menjadi korban, ataupun keluarga-keluarga yang lain. Sehingga nanti terhadap jenazah yang tidak teridentifikasi dan tidak ada pembanding, nanti akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KMP Tunu Pratamajaya tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada 2 Juli 2025. Data manifest kapal dari 65 orang,
30 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 19 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga operasi SAR ditutup, 16 orang lainnya termasuk nakoda kapal hingga saat ini dinyatakan hilang. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.